Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel Cuan Slor. Jadi untuk video kali ini seperti biasa kita akan membahas kawalan kita, yaitu ada Bumi Dewa BRPT Cuan. Dan selain itu, saya juga akan mereview lagi untuk 3 emiten yang kemarin itu saya upload di sini ya, di khusus pelanggan ini. Ini ada apa aja? Nah, nanti kita akan tengok dan kita akan review ulang dan kayak gimana potensinya. Oke, bukan potensi sih, saya pengen review aja sih. Kemarin saya upload ini, hari ini kayak gimana. Ini saya upload itu ini ya, Soci, SDMU, INDX. Dan SDMU kena, ini Soci, terus yang terakhir itu SDMU. Nah, ini INDX yang masih belum jalan ya teman-teman. Ini ada di khusus pelanggan kemarin. Bisa teman-teman cek aja untuk video yang ini ya. Nih, ini ada ya, ini ada 3 itu, Soci, SDMU, INDX. Itu bisa teman-teman cek aja di sini. Ya, ini. Di sini juga saya tulis area-areanya. Ya, ini bisa teman-teman cek deh. Jadi kita akan langsung aja ke pembahasan yang pertama. Saya pengen melihat IHSG untuk hari ini ternyata asing net sell sebesar 300M. Tapi masih kuat lagi ya. Ini seperti kemarin teman-teman. Kemarin malah hampir 1T, tapi market kita masih cukup kuat. Makanya kemarin saya katakan bahwasanya ini cenderung masih kuat. Meskipun memang kondisi market kita masih belum stabil. Nah, di hari ini tadi ada berita-berita menarik seperti ini ya. MSCI dan BI bertemu dan ini hasilnya bisa teman-teman cek di sini. Ini ya, bisa teman-teman cek. Lanjut terus. Lalu ada juga pertemuan Pak Prabowo dengan konglomerat, bahkan sama Pak PP juga. Ada beberapa konglo yang hadir dan ini masuk ke berita, bahkan menjadi headline bahwasanya apakah pertemuan Pak Prabowo dengan konglomerat ini memberikan sentimen positif ke market? Ya, buktinya ya tadi hijau semua kan hari ini. Overall ya, bukan semuanya, tapi overall apalagi saham-saham konglo itu hijau. Bahkan cuan akhirnya bisa jebol ya teman-teman, cuan ini. Setelah lama akhirnya bisa jebol ini. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan yang pertama ya. Kita akan lihat untuk si apa sih tadi? Soci, terus habis itu INDX sama INDX ya. Soci ini ya, ini udah kena gap, udah ngisi gap dan perlu waspada karena ini dia juga membuat gap di bawah. Jadi ya tetap hati-hati. Sekali lagi ini analisa pribadi, bukan ajakan membeli atau menjual. Ini review ya teman-teman, bukan sebuah rekomendasi untuk besok. Ini review atas rekomendasi yang sudah saya berikan kemarin. Jadi ini kayak saya pengen lihat gitu progresnya. Kemarin saya kasih rekomendasi, nah di hari ini pergerakannya kayak gimana gitu. Jadi ini bukan suatu rekomendasi untuk besok ya. Ini saya cuma review aja. Ini udah ngisi gap dan dia buat gap baru di bawah. Jadi ya tetap hati-hati. Overall sih hijau ya. Ya berhasil ya, alhamdulillah lah. Terus SDMU juga hijau. Ini bahkan sangat kenceng ya. Ini kena di area penting yang saya tandai ya. Dia kena di area penting yang saya tandai. Hampir 40%, mantap. Kalau pucuk banget ya. Cuma kan target saya sebenarnya cuma di sini sama sini. Di sini aja udah lumayan. Ya ini cuma review ya teman-teman, bukan ajakan membeli atau menjual untuk besok. Soalnya INDX ini juga kena tipis ya. Artinya dia sebenarnya sideways tapi ada kenaikan sedikit lah. Kalau dari weaknessnya atau support dinamisnya. INDX, maafnya nggak nge-lag. Nah ini kena ya. Nih. Dia sempat ke sini terus sempat di 148 apa berapa ya tadi tertinggi.
ya 5%-an. Ini aja ya yang yang nggak sampai wah, yang dua tadi kan lumayan tuh. Ini terus Sola juga yang waktu itu pernah saya upload ya. Ini dari sini ke 132 aja udah 10%, hampir 10% ya lumayan. Nasi juga gitu tadi akhirnya kena target 196 ya. Nih, kena target akhirnya 197 ya saya pasang ya. Ya selisih satu lah. Ini akhirnya udah kena. Ya udah ini aja sih ya pengen review. Apalagi MSJA. MSJA juga udah kena. Ya udah sih. Itu aja saya pengen review aja sih. Sekarang kita lanjut aja langsung ke inti pembahasan yaitu kawalan bumi, dewa, BRPT dan cuan. Oke. Yang pertama kita mau lihat IHSG dulu ya. IHSG kayak gimana di hari ini tadi. Jadi overall IHSG ini udah menguat, dia udah berhasil mengklaim area atas MA, bahkan udah di atasnya support 8182. Jadi kalau dari sisi flow dan momentum ya tinggal kita bisa lihat besok apakah dia akan ngejar sini atau malah melemah. Tapi kecenderungannya dengan momentum yang baru terjadi hari ini tadi, ini tentu bisa memberikan optimisme ke pasar dan investor. Tapi tetap harus waspada ya teman-teman, karena bagaimanapun situasi kita masih belum stabil. Yang penting apa, jangan terlena dan terlalu optimis ya. Tetap harus waspada. Tapi dari technical sih ini udah di atasnya MA, udah di atasnya support sini. Tinggal besok apakah dia bisa nguji sini apa enggak. Atau bahkan di sini langsung nguji di 8417 atau nguji MA 100-nya sekalian ini di 8429 ya teman-teman. Ini ada resisten yang cukup kuat di atas, ini ada dua ini. Support resisten Fibo 23% sama MA 100%. MA 100%, MA 100 maaf. Saya ulangi, di sini ada resisten kuat yaitu Fibo 23% yaitu di 8417 dan juga MA 100-nya yaitu di 8429. Itu sebagai area pentingnya ya, resisten selanjutnya IHSG. Langsung aja tanpa basa-basi kita ke bumi ya teman-teman. Ya bumi ternyata mengalami penguatan dan sempat tembus 276 ya, area yang sering kali saya sebut sebelum-sebelumnya, yang sering saya lingkari dan belum kena ternyata baru kena tadi ya teman-teman. Dan ini meleset dari perkiraan saya kemarin bahwasanya memang habis menguji MA10 itu biasanya kecenderungannya nggak cuma MA10 ya, semua MA ketika dia udah nguji terus membentuk upper shadow atau buntut yang lumayan panjang itu biasanya akan melemah. Cuma yang menjadi kasus yang beda adalah dia kemarin ini melemah tapi masih bertahan di pas area MA-nya. Makanya kemarin saya bilang tinggal lihat besok opennya. Tapi kecenderungannya melemah. Memang kecenderungannya sih harusnya melemah. Tapi siapa yang tahu? Hari ini tadi ternyata ada sentimen berita itu ya. Pak Prabowo ketemu dengan Konglo dan ternyata itu memberikan suatu optimisme dan sentimen positif ke market. Makanya ya tadi kan hijau semua ya rata-rata saham Konglo. Inilah yang kita nggak tahu ya. Kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh gembar-gembor tentang Pak Prabowo akan bertemu dengan Konglo ya. Tiba-tiba tadi pagi muncul berita dan itu ternyata pertemuannya itu kemarin malam kalau nggak salah. Dan hari ini IHSG dan beberapa saham Konglo itu menguat. Ya ini ternyata dia menguat dan ini bisa untuk dipantau teman-teman. Bisa mulai untuk dipantau karena cukup menarik. Tapi ingat ya, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Kondisi market kita masih belum stabil, jadi tetap harus waspada, jangan terlena, jangan optimis. Terlalu optimis maksud saya. Jangan terlena, jangan terlalu optimis, dan tetap waspada. Intinya itu sih. Jadi
Untuk bumi area penting selanjutnya ini karena dia closing di angka 272 berdekatan dengan resisten 276 dan dia udah bisa mengklaim area MA10 dan sekarang menjadi supportnya bergandengan dengan MA100-nya, maka area 246 adalah area kuatnya sekarang ya. Tapi untuk jangka pendek atau minornya itu area kuatnya itu di 264 ya teman-teman. Jadi untuk minornya itu di 264 dan di minor yang kuat itu di angka 246. Ini karena ada pertemuan antara dua MA yang menjadi penopangnya. Ibarat kata bumi ini sekarang udah ada, kalau lantai itu ada dua lapisan lah. Lapisan MA10 sama MA100. Ini MA200 jauh ya. Jadi ini kedua lapisan ini bisa untuk dijadikan area kuatnya. Tapi tetap waspada, ingat karena ini masih belum stabil, jadi jangan terlalu euforia maupun terlena. Yang pasti teman-teman harus waspada dan jangan all in, itu aja sih. Pokoknya jangan all in, atur manajemen risiko dan keuangan secara terukur, pertimbangan segala keputusan dengan matang. Ya, jadi saya ulangi, area pentingnya untuk terdekat itu minornya di 264 sampai 262 atau 260 deh. Jadi saya ulangi ya, area pentingnya minornya itu di 260 sampai 264. Lalu minor yang kuat itu di 236 238 sampai 246. Saya ulangi lagi sekali lagi. Area penting bumi minor itu di 260 sampai 264 dan resisten supportnya atau area kuatnya itu di 238 sampai 246. Oke, 238 sampai 246. Maaf ya, saya salah lihat terus. Jadi itu ya area pentingnya. 246 ini menjadi area kunci yang harus dipertahankan oleh bumi. 246 sampai 238 itu ya. Untuk resisten ini ada MA dan juga area bekas supply ya. Ini kotak ini kan bekas supply yang sebelum dia terjun. Jadi kalau misalnya ini bisa tembus ya dia akan mengklaim area kotak ini. Dan ingat ini juga masih ada gap di sini ya, 320-an. Jadi untuk resistannya di mana? Untuk terdekat tuh masih di sini di angka 292 sampai 308. Kalau misalnya bisa tembus secara impulsif ya dia akan mengklaim area kotak ini. Dan akan bermain di range 300-an lagi. Tapi ya kapannya itu ya saya juga nggak tahu. Kalau dari flow gimana? YU buang lagi, mulai buang gede lagi. RB, CC, ZP, BK, ini MG masuk gede ya, HK masuk. Overall sih karena ada YU buang gede jadi ini distribusi. Meskipun yang nampung juga lumayan sebenarnya. Tapi kalau dari sisi asing yang nampung cuma sedikit ya ini. AK doang yang nampung gede, salah satu pihak yang menggendong lah. Ya let's see, kita lihat besok, ini juga harus diperhatikan, harus diwaspadai karena ini yang nampung itu bukan asing ya. Ini MG yang nampung gede, AK ini nampung tapi yang lain kecil-kecil ini. Jadi teman-teman harus tetap waspada ya. Pokoknya kalau misalnya mau memanfaatkan momentum silahkan, yang penting jangan terlena dan juga jangan terlena dan juga ya lama-lama sih, karena masih beresiko di market yang masih belum stabil kayak gini. Stabilnya ya pas pengumuman MSCI bulan Mei. Jadi ya kalau misalnya mau memanfaatkan momentum silahkan main cepat. Ini untuk bumi soalnya Dewa. Ya Dewa udah nyentuh sini ya 575 dan melemah.
turun ke 565 closing. Bukan melemah sih, apa ya, nggak kuat untuk menjebol terus akhirnya ketarik ke 565. Overall ini masih bisa nguji atas. Ini ada persimpangan MA juga, yaitu di angka 600 sampai 605. Tinggal kita cocokkan dari flow. Ini ada yang masuk asing, ini lebih oke ya dari bumi. Ini meskipun ini hanya 3 pihak tapi lumayan oke ya value-nya. Yang ini banyak tapi keluarnya dikit-dikit. Jadi ini bisa untuk dipantau tipis-tipis. Menurut saya masih bisa uji atas 605. Untuk area penting supportnya di 555 sampai 535. Apalagi dia baru aja breakout sama seperti bumi ya. Dia baru saja mengklaim area atas di sini. Di 505 mengklaim area situ. Di atasnya MA10 setelah sebelumnya itu berjibaku untuk menembus MA10-nya. Dan baru tadi dia bisa berhasil breakout, mengklaim area MA tersebut dan closing di angka 565 maaf. Kecenderungannya masih bisa nguji MA atasnya di 605 sampai 600 sampai 605. Ini ya untuk dewa. Tapi tetap harus waspada karena balik lagi market masih belum stabil ya. Selanjutnya kita lihat cuan ya. Cuan ini akhirnya dia bisa ini bisa breakout secara impulsif setelah dia ini berjibaku berkali-kali. Ini saya tandai, saya lingkari, saya ngawal cuan ini sampai berkali-kali dia bahasa Indonesianya montal mantul tuh apa ya, kayak bola pingpong gitu loh, ke atas mantul bawah, atas mantul bawah, ke atas gak kuat mantul bawah lagi. Nah ini akhirnya dia bisa breakout secara impulsif ya. Ngeri ini. Akhirnya dia bisa ya. Setelah ini kan sama seperti yang saya katakan kemarin, ini kan udah mendekati ujung pattern. Secara historis dia baru aja gagal nih. Ini bikin upper shadow yang tinggi nih, panjang nih di tanggal 5. Terus dia sempat bertahan di 1640 itu beberapa hari nih, masih kuat. Nah kemarin saya katakan ya tinggal penentuan aja. Kalau dari flow kan emang gak meyakinkan. Ya kalau misalnya mau menembus 1775 itu kan saya katakan area kuatnya ya sebagai resisten atau atap. Itu ya harus ada aliran dana yang jumbo. Nah gimana caranya ada aliran dana yang jumbo ya? Itu asing yang tahu agenda-agenda di balik itu semua. Apakah asing-asing sudah tahu ataupun memanfaatkan momentum ini atau gimana ya saya nggak tahu ya. Soalnya kok ngepasi banget gitu. Ngepasi itu apa ya? Kok kebetulan banget gitu. Ini udah di ujung pattern terus habis itu langsung tang. Jeder. Tembus. Padahal market masih belum jelas. Ya kan, market masih belum jelas, terus ini udah di ujung pattern, flow juga masih nggak begitu oke, masih belum menarik kemarin malah. Tiba-tiba ada sentimen, sentimen dan berita-berita yang mungkin itu berpengaruh ke harga cuan sehingga dia mengalami breakout secara impulsif. Sebenarnya sih dari tanggal ini ya, dari IHSG crash waktu itu, bukan crash ya bisa dibilang crash sih sebenarnya karena trading halt 2 kali ya. Sejak IHSG mengalami trading halt lalu harga saham Konglo itu rontok. Sebenarnya cuan ini menjadi apa ya, kayak saya pantau gitu. Karena apa? Karena ini di tanggal 29 Januari itu cukup menarik ini cuan karena dia itu udah nyentuh bawah, bisa-bisanya pas closing ditarik ke atas masuk lagi ke dalam pattern. Beda sama BRPT ya. Nah ini sebelum kita bahas BRPT kita lihat flow dulu. Ya ini asing borong ya, cukup gede, bahkan gede sini daripada yang outflow.
Jadi ya bisa untuk dipantau besok juga ini kalau misalnya mau memanfaatkan momentum. Area penting di mana ya di sini sih 1865 sampai 1775. Untuk resisten ya di sini 1965 terdekat sama, kalau misalnya masih ada momentum ya dia akan nguji atas ini yaitu di 2100. Ini untuk cuan ya teman-teman. Dan ini balik lagi sama pembahasan yang saya bahas tadi waktu ini ya. Dia itu udah turun, udah keluar pattern ya waktu itu. Tapi pas closing, menjelang closing itu ditarik ke atas, closing jadi hijau. Dan anehnya itu dia masuk ke dalam pattern lagi. Jadi dia di luar pattern itu cuma di tanggal 28 ini ya, 28 Januari ini. Teman-teman bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya deh di tanggal-tanggal ini. Ini cukup apa ya? Saya juga heran nih kok bisa-bisanya dia nurut masuk ke dalam pattern. Beda sama BRPT. Nah, ini kita bahas BRPT. BRPT ini dibiarin nih dia turun ke pattern, bahkan cukup jauh ya. Ini masih ada gap di atas di sini 2500-an. Jadi itu bisa teman-teman pantau deh. Nah, ini juga dia baru aja mengklaim area MA10-nya dan mengklaim area 2140 sama seperti yang saya katakan kemarin-kemarin bahwasanya BRPT ini baru bisa kita lirik pantau ketika dia udah mengklaim area 2140. Nah, ini kan sudah nih. Dari flow juga lumayan oke ya. Ya, jadi ini bisa lah untuk teman-teman pantau untuk area pentingnya di mana, supportnya di 2200 sampai 2140. Nah, ini kemungkinan dia akan nguji atas. Bahkan menurut saya ya nguji atas ini nanti. Tergantung besok ya market kayak gimana, karena balik lagi market ini masih belum jelas arahnya. Bisa aja hari ini pump, besoknya melemah, ada sentimen apa lagi yang nggak kita duga. Ya kita kan berpikir aja ini tadi sentimen berita yang nggak terduga membuat market itu hijau. Tapi kan bisa aja kebalikannya nanti. Tiba-tiba ada berita yang bikin market itu merah tiba-tiba. Ya kan nggak ada yang tahu. Nah ini ya, dia bisa nguji di 2400 untuk resisten terdekatnya ya. Sama di sini ya untuk gapnya itu di ya 2470 lah. Ini gapnya, ada gap di sini 2460. Nah ini bisa teman-teman pantau untuk memanfaatkan momentum. Disclaimer, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Oke teman-teman, itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih, selamat malam.